baru kita bisa mengambil tindakan. Ya harapannya itu di masyarakat, mahasiswa pemuda-pemuda yang saat ini belajar di kota, kembalilah ke desa, kembangkanlah desa masing-masing, jadilah pemimpin di desa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lintas Suara, bebas berbicara di Lintas Suara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan menjadi moderator pada episode kali ini yang akan menjadi pemandu dalam diskusi hari ini. Yang mana dalam diskusi kita hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Yang mana yang akan menjadi narasumber ataupun bintang tamu kita pada hari ini, yakni ada Bang Muhammad Fadilah Arsyad, yang mana beliau merupakan salah satu pemuda penggiat desa, lebih tepatnya di desa Kabupaten Banjar, iya Bang? Ya. Nah, jadi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Pian? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, jadi saat ini Bang Pian lagi ada kesibukan apa sekarang? Saat ini ya masih ya kerja di lingkup desa kan, melayani masyarakat, bikin program-program, terus juga masih suka ikut organisasi juga, masih ya berkaitan dengan kepemudaan desa lah gitu. Ya, oke. Berarti kaitan sama desa terus kepemudaannya terus jalan ya Bang. Ya. Jadi kita doakan semoga beliau terus lancar usahanya, lancar juga semua apa yang dijalankan beliau. Amin. Oke, mengenai dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa nih Bang. Nah, menurut Abang apa sih ataupun bagaimana pemberdayaan masyarakat itu bisa berperan kepada perekonomian di desa? Iya, sebelumnya yang namanya pemberdayaan itu kan kita bicara pemberdayaannya dulu kan. Pemberdayaan itu kan kita mendayagunakan masyarakat ya. Yang ya memang masyarakat itu sebenarnya punya potensi, punya powernya masing-masing. Cuman kadang-kadang perlu pemantiknya. Nah, pemantiknya itu macam-macam. Bisa dari pemerintah, bisa dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, NGO dan lain sebagainya. Ya banyak lah yang memantiknya itu. Yang pasti ketika kita berbicara tentang pemberdayaan itu sifatnya luas, tidak hanya terkait ekonomi, tapi juga budaya, sosial, dan keagamaan. Banyaklah ruang lingkupnya. Jadi ya ketika pemberdayaan masyarakat ini kita harapkan itu berimpact kepada ekonomi, berarti kita harus memilah dulu pemberdayaan masyarakat yang berdampak kepada ekonomi ini mau berdampak kepada ekonomi masyarakatnya kan? Atau kepada desanya. Kan biasanya itu ada namanya pendapatan asli desa kan? PAD. PAD. Nah, kita harus pilih-pilih dulu yang ditargetkan ini mau mencapai PAD-nya atau mau mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Nah, jadi itu dulu yang harus kita tentukan, atau keduanya bisa juga kan. Nah, jadi anggaplah misalnya yang kita targetkan itu bagaimana mendapatkan PAD sebanyak-banyaknya. Ya mungkin beberapa formulanya yang mungkin dibikinkan pasar ya kan. Dengan adanya pasar itu kan retribusi daerahnya kan meningkat kan, masuk ke sebagai pendapatan asli desa. Setelah itu juga pariwisatanya mungkin ditingkatkan atau dibikinkan BUMDes misalnya, BUMDes yang mana menjadi sebuah badan usaha yang penghasilannya itu dapat menopang dan membantu keuangan desa lah pada intinya. Berarti kembali kepada target Bang lah. Iya. Kadang ada targetnya langsung ke PAD-nya, pendapatannya, ataupun langsung ke masyarakatnya. Atau keduanya, atau lebih bagus sih berarti keduanya. Bisa keduanya Bang lah. Ya sebenarnya bisa, cuman ya kita harus
harus jeli, harus ekstra, ya harus banyak lah pikiran yang harus kita buahkan menjadi sebuah aksi nyata. Oke Bang, selanjutnya nih mengenai langkah konkret. Nah, di dalam desa itu apakah ada kerjasama antar sektor pemerintah dan juga sektor swasta untuk menunjang pertumbuhan dalam perekonomian desa itu sendiri? Kalau dikatakan kerjasama ya pasti ada kan. Desa itu kan bagian dari pemerintah kan, bagian skop terkecil dari pemerintahan. Ya Pak, apalagi dengan sekarang kan adanya dana desa itu ya otomatis semua kegiatan pemerintahan yang ada di desa itu didanai oleh pemerintah. Artinya negara desa sebagai perpanjangan dari negara itu hadir lah di desa untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan terhadap desa, tentunya untuk masyarakat juga. Nah, terkait dengan swasta, nah itu tergantung bisa kita yang mengelolanya aja lagi, bisa melalui CSR atau apa. Tapi banyak sih pihak swasta yang bekerja sama dengan desa, misalnya membangun embung, membangun apa misalnya, atau bagi-bagi sembako misalnya, atau apa, atau pembinaan kelompok-kelompok usaha produktif dan kelompok-kelompok pertanian maupun perikanan juga ada. Nah, jadi berarti sektor pemerintahan dan sektor swasta itu saling berkontribusi, Pak? Saling berkontribusi. Ya, tergantung kita aja sebagai fasilitatornya lah di desa itu. Entah itu kita sebagai pemerintahan kan, kebetulan duluan di pemerintahan desanya juga, ataupun organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Ya, berarti tidak akan jauh dari kepemudaan sama sektor pemerintahnya mengenai pertumbuhan perekonomian di desa itu sendiri. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi Bang, tentu tidak asing lagi mengenai tantangan di dalam mempertahankan ataupun mengembangkan perekonomian di desa. Nah, jadi adakah tantangan ataupun hambatan yang bisa mempengaruhi dari pertumbuhan perekonomian pedesaan itu? Entah mengenai pelatihannya kah ataupun akses pendidikan kah dari desa tersebut? Jadi gini, tadi kan sudah kita bahaskan tentang target yang ingin dicapai. Nah, anggaplah misalnya PAD yang ingin dicapai, peningkatan PAD. Berarti kan yang kita bangun itu BUMDes, yang mana BUMDes itu misalnya dibangun swalayan atau pangkalan LPG lah misalnya, yang pasti digunakan oleh masyarakat kan. Nah, jadi di situ berarti yang kita bina berarti pengurus BUMDesnya. Nah, kalau seperti itu. Nah, tapi kalau ya target kita adalah peningkatan ekonomi di masyarakat, anggaplah misalnya kelompok ekonomi produktif, misalnya kelompok ibu-ibu, pengrajin anyam-anyaman, atau kelompok pembuat telur asin misalnya, atau pembuat kerajinan-kerajinan atau produk-produk lokal di desa itu, berarti termasuk kelompok nelayan maupun kelompok pertanian lah. Berarti itu yang perlu dibina dan dilatih itu berarti masyarakatnya, dalam artian kelompok-kelompok itu tadi. Jadi misalnya di desa itu punya potensi perikanan misalnya, atau perikanan atau hasil laut, berarti diadakanlah misalnya pelatihan packaging, bikin kemasan yang bagus, branding macam-macam. Atau misalnya di desa itu banyak peternak bebek misalnya, yang biasanya telur bebek itu dijual langsung ke pengepul, dibikin pelatihan bagaimana cara membuat telur asinnya enak, misalnya packaging lagi macam-macam. Nah, itu berarti yang dibina masyarakatnya. Nah, cuman kalau kita bicara tentang pembinaan ekonomi masyarakat ini tadi, kita harus menentukan lagi target kita memberdayakan masyarakat ini. Ada beberapa pilihan, termasuk tadi kelompok-kelompok pertanian atau perikanan, kelompok-kelompok usaha,
maupun individu juga beberapa kan individu usaha yang produktif atau atau bisa dibilang masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Nah itu perlu kita bedakan. Masyarakat yang tidak mampu ini pun perlu kita bedakan lagi. Yang mana yang kemiskinan ekstrim, yang mana yang kemiskinannya itu ya dalam tanda kutip tidak ekstrim. Kalau yang ekstrim itu kan biasanya yang usia lanjut, habis itu disabilitas. Nah, bayangkan kan beliau usianya sudah lanjut, tidak bisa bekerja lagi, dalam keadaan tidak mampu. Apa mungkin kita latih untuk usaha kan kayaknya kurang tepat. Berarti ya formulasi yang perlu digunakan itu adalah bantuan langsung tunai. Mungkin bisa dari desanya langsung atau kita berkoordinasi dengan dinas sosial. Bagaimana kelompok-kelompok yang kemiskinan ekstrem ini tadi dapat dibantu secara pengobatan gratis mungkin atau sembako dan lain sebagainya. Nah, ada pun masyarakat yang kemiskinannya itu tadi ya boleh dibilang tidak ekstrem seperti yang tadi. Artinya secara usia yang masih tergolong muda, masih bisa bekerja, cuman karena berlatar belakang dari keluarga miskin, tidak punya modal atau apa. Nah, berarti di sini yang perlu dibina, bisa dilatih, bisa kalau diberikan modal kan mungkin agak susah ya kan, agak susah jaganya. Takutnya di lain. Maksudnya itu ketika diberikan modal langsung kita mengawalnya itu susah, mengawalnya agak susah tentang pelaporan kan. Nah kalau secara subjektifnya saya sih kelompok-kelompok sendiri kita berikan pelatihan. Setelah itu kita lihat potensi di sana apa yang ada. Misalnya di daerah tersebut banyak pohon pohon nipah misalnya. Nah, mungkin kita bisa latih memanfaatkan pohon nipah atau banyak pohon kelapa, kita bisa latih memanfaatkan kelapa itu tadi. Dibikin misalnya kalau kelapa kan bisa dibikin ini kokopit, koko fiber, macam-macam kan. Nah, jadi akhirnya mereka berdaya kan secara ekonomi. Dia punya usaha yang difasilitasi oleh desa tadi, misalnya dengan dilatih tadi, mungkin dipinjamkan alat atau mesin, bikin produk, kita latih bikin packagingnya macam-macam. Nanti ketika sudah jadi dijual ke BUMDesnya, lalu BUMDesnya yang memasarkan keluar. Nah, mungkin agak mudahnya seperti itu. Cuman ini tantangannya agak besar. Tantangan itu tadi bagaimana menyatukan berbagai macam pikiran yang berbeda-beda, itu yang agak susah kan. Itu tadi. Jadi mengenai tantangan mengenai peningkatan pertumbuhan perekonomian itu banyak malah sesuai dengan objek dari perkembangan itu. Mau miskin yang bagaimana ataupun bagaimana caranya nanti. Sebenarnya tidak mesti untuk peningkatan ekonomi pun sebenarnya tidak melulu secara dibikinkan usaha. Bisa jadi dilibatkan dalam program-program pembangunan desa. Misalnya ketika ada pembangunan jalan atau pembangunan jembatan. Nah, itu kan tenaga untuk tukangnya, langsirnya, itu kan bisa dilibatkan masyarakat dari desa yang hitungan itu tidak kurang mampu kan, yang masih bisa bekerja. Nah, seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau kita langsung berbicara kepada pemberdayaan masyarakat yang berimpact kepada ekonomi desa atau pengembangan ekonomi desa, itu terlalu jauh sih sebenarnya. Sebenarnya ada hal mendasar yang lebih dari yang perlu diperhatikan, yaitu kesiapan masyarakatnya. Dapat kita bayangkan sendiri ketika kita punya program bagus tapi masyarakatnya belum siap, bagaimana? Agak susah kan? Nah, maka karena itu masyarakatnya dulu yang disiapkan.
Nah, tadi kita sudah berbicara kan Bang tentang hal yang mendasar, yaitu bagaimana caranya masyarakat sebagai partisipan ini aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih gambaran ataupun mekanisme pemerintah desa itu supaya menyiapkan masyarakat itu bisa aktif? Ya, tentu kita di pemerintahan desa itu kan punya job desk, mekanisme pemerintahannya tersendiri kan. Kita juga ada yang namanya musrembang kan, ada yang namanya musyawarah dengan masyarakat, internal juga ada. Kita juga ada perencanaan juga kan, melaksanakan perencanaan, dan kita juga ada punya anggaran-anggaran untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi kan dalam secara garis besarnya desa itu kita yang pasti dulu kita menjalankan pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan itu ada lah di desa. Ya, dapat dibayangkan kan bagaimana kita mau mengembangkan ekonomi di masyarakat secara lebih luas. Kalau pemerintahan tidak ada kan, bagaimana masyarakat mau bikin surat keterangan tanah mungkin, surat izin usaha mungkin kan agak susah kan kalau tidak ada pemerintahannya. Nah, makanya kita memfasilitasi itu di desa, termasuk juga kependudukan dan lain sebagainya lah yang berkaitan dengan pemerintahan. Juga bagian dari pembangunan. Nah, dalam kaitannya pengembangan ekonomi, bagaimana alur distribusi itu bisa jalan kan? Kalau misalnya jembatannya putus, jalannya rusak misalnya. Nah, makanya kita dalam rangka mengembangkan ekonomi itu kita juga harus melengkapi infrastruktur dulu kan, supaya ekonomi itu bisa berjalan dengan maksimal kan. Juga tidak kalah pentingnya juga pembangunan dan pembinaan juga di bidang kesehatan dan pendidikan, ya kan, terkait dengan partisipasi masyarakat tadi, menyiapkan masyarakat yang siap untuk dikembangkan atau diberdayakan secara ekonomi. Itu kan kita perlu meningkatkan pendidikannya kan? Secara generasi ke generasi. Jadi kita yang mungkin di sekolah di desa itu kita bikinkan PAUD-nya mungkin, perpustakaannya dan lain sebagainya lah kan. Pendukungnya juga kita perhatikan, misalnya kesejahteraan gurunya mungkin juga kan perlu kita pikirkan juga bagaimana solusinya. Kesehatan pun juga tidak kalah penting kan. Oke lah, misalnya ada yang sakit kan mungkin ada BPJS atau ada program-program di pemerintah kabupaten mungkin yang bisa mengcover untuk masyarakat khususnya yang tidak mampu ya. Cuman kan sebelum sakit itu kan kita ketika membangun masyarakat di bidang kesehatan ini tadi tidak hanya melulu kepada yang sakit kan, tapi kita sudah menyiapkan itu dari ibu hamilnya itu tadi, pencegahan. Dari ibu hamilnya pun kan kita adakan edukasinya kan, ada posyandu kan, ada kelas ibu hamil, ada pemberian vitamin, makanan tambahan, macam-macam gitu. Ada bidan desanya juga kan, kita bekerja sama dengan bidan desa. Ada pemeriksaan kesehatan misalnya untuk lansia-lansianya kan, jadi penyakit-penyakit itu sudah terdeteksi dari awal. Nah, jadi banyak sih untuk desa-desa kan mungkin macam-macam lah programnya kan. Ada yang mungkin mengadakan senam, ada yang mungkin mengadakan apalah, mungkin tergantung desanya masing-masing. Yang pasti bidang kesehatan itu sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan pembangunan tadi. Selain itu juga kita ada juga bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Jadi untuk menyiapkan partisipasi masyarakat itu tadi kan, mungkin kita di desa itu kan, secara desa itu kan punya kewenangan lokalnya masing-masing kan, ada punya karakteristiknya masing-masing kan, adat budayanya beda-beda. Mungkin yang mayoritas muslim mungkin kan kita bisa bantu, kita dukung program-program yang terkait hari besar Islam mungkin, atau kegiatan-kegiatan adat
kegiatan-kegiatan olahraga, kepemudaan dan lain-lain kan juga perlu kita sentuh lah kan sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat kan. Jadi ya itulah, di desa itu kompleks, tidak bisa kita langsung desa harus berdaya secara ekonomi langsung. Ya mungkin bisa kan, cuman kita harus mempersiapkan dasarnya dulu kan supaya tidak ambruk. Ya, sebagai pondasi. Sebagai pondasinya. Nah, jadi termasuk tadi kepemudaan tadi kan, adanya Karang Taruna itu penting, adanya PKK kan untuk perempuannya penting kan. PKK itu biasanya kan ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu lah. Nah itu biasanya setiap desa itu ada formulasinya masing-masing kan. Ada yang sistemnya arisan, ada yang sistemnya pelatihan menjahit atau bagaimana. Nah itu tergantung bagaimana desa mengelola berdasarkan kondisi desanya masing-masing. Juga kita ada pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat kan, misalnya ada masyarakat yang berprestasi mungkin ya kan. Ya. Ada yang berprestasi mungkin kita bisa berangkatkan atau kita bantu atau kita koordinasikan untuk bisa prestasinya lebih meningkat lagi. Misalnya ada yang kori misalnya kan bisa kita ikutkan MTQ kan, atau ya ada yang atlet mungkin kan bisa kita koordinasikan ke dinas-dinas atau ke pangcep olahraganya masing-masing kan. Berarti beda desa beda cara Bang. Beda desa beda cara. Nah, jadi, tapi pada intinya semua desa itu ada itu tadi kan, ada pemerintahan, ada pemberdayaan, ada pembinaan, macam-macam lah itu. Ya, beda desa beda cara, dan juga kembali lagi tujuannya untuk masyarakat desa itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya nih Bang, mengenai pemberdayaan masyarakat mungkin tidak lepas dari unsur pemuda dan pemudinya. Yeah. Nah, jadi nih bagaimana menurut Abang dampak dan juga peran dari adanya pemuda dan pemudi itu untuk bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya di dunia ekonomi? Itu sangat penting ya, apalagi kita kan menghadapi bonus demografi kan. Yeah. Jadi kita harus menyiapkan generasi muda itu kan. Kebetulan kita juga kan termasuk masih muda aja kan, jadi kita termasuk menyiapkan diri kita sendiri kan. Nah, adanya undang-undang desa kan memfasilitasi itu kan, dimana kegiatan-kegiatan pemudaan itu bisa disupport oleh desa. Dan desa pun ini kalau kita bicara support support itu tidak bisa berupa material dan non material kan. Nah, jadi bicara masalah support itu banyak, luas lah. Nah, jadi yang pasti dulu di desa itu biasanya ada namanya Karang Taruna. Ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis pemuda, seperti misalnya organisasi kepemudaan, anggaplah misalnya kayak GP Ansor mungkin, atau klub-klub olahraga desa misalnya. Nah, itu kan dalam rangka mengaktifkan pemuda-pemuda ini kan perlu dibina, perlu disupport, ya kan. Ketika ke depan nanti kan waktu berjalan kan, maka generasi-generasi inilah yang akan memimpin desa nanti, akan membangun desa. Kita kembali lagi dalam membangun desa, memberdayakan desa itu tidak harus misalnya harus menjadi masuk ke pemerintahan desanya kan, tapi secara lebih luas lagi bisa melalui organisasi, bisa melalui kelompok-kelompok atau komunitas, atau bisa juga secara individu. Jadi tidak mesti harus melalui pemerintah terus ya. Intinya kolaborasi lah. Ya. Mungkin mengenai di zaman sekarang nih Bang, mungkin tidak asing dengan namanya teknologi dan juga pengembangan infrastruktur. Nah, jadi bagaimana sih desa itu bisa memanfaatkan dan agar dampaknya itu lebih baik untuk desanya sendiri, khususnya pada perkembangan masyarakatnya? Ya, kebetulan kan kita sudah mulai masuk ke desa digital. Jadi kita rata-rata desa itu sekarang sudah punya website sendiri, sudah punya layanan online sendiri.
tapi masih bertahap sih kan, masih tahap sosialisasi, masih ya perlu masyarakat perlu diajarkan kan. Kadang-kadang kita juga membimbing masih. Jadi kan untuk saat ini, kalau dulu kan untuk mengurus-ngurus surat menyurat itu kan harus datang ke kantor. Sekarang sudah bisa melalui aplikasi atau melalui website, atau sebenarnya lewat WA pun bisa kan sebenarnya kan. Saat ini kan teknologi kita tidak anti dengan teknologi, malah kita memanfaatkan teknologi. Saya sendiri pun kan kalau ada orang minta bantu, kalau dia tidak bisa datang ke kantor kan, lebih baik via WA kan, atau saya ajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan lah, seperti itu. Jadi kita di desa itu sangat memanfaatkan teknologi. Kalau di desa-desa lain malah kan ada yang bikin website sendiri, maksudnya channel YouTube sendiri kan. Ya, ada yang bikin misalnya bikinnya teknologi lah kan. Ada bikin inovasi desanya sendiri lah. Yang artinya desa di zaman sekarang itu bukan desa yang di zaman dulu, yang dikatakan anti digital, anti teknologi, tapi desa yang sekarang itu sudah melek akan teknologi. Mempermudah juga kan. Cuman kita perlu sadari, masyarakat kita kan tidak semuanya dapat menggunakannya dengan sesuai bagaimana mestinya kan. Ada masyarakat yang mungkin yang masih tua-tua kan agak susah mungkin. Nah, jadi kita jangan juga saklek harus mengikuti teknologi terus. Tapi kita juga harus ada tenggang rasanya lah kan. Tenggang rasanya itu maksudnya ya ketika ada yang tidak bisa memakai aplikasi atau menggunakan pelayanan melalui website atau online, ya kita bantu lah kan secara manualnya. Seperti itu. Jangan kita sementang-mentang kita ingin mengikuti zaman, kita memaksakan masyarakat yang semua harus dalam tanda kutip masih belum bisa itu kan, kita paksakan. Ya susah juga kan kalau gitu, bukan malah mempermudah, malah mempersulit masyarakat kan. Nah, jadi kalau biasanya itu kita itu timbang rasa kan, masih mendahulukan timbang rasanya kepada masyarakat itu tadi kan. Berarti walaupun teknologi sudah berkembang, terus di desa itu jangan sampai lupa akan sifat-sifat luhur, gotong royong, tenggang rasa dan lain sebagainya, Bang lah. Nah, mengenai di desa ini lagi Bang, lebih tepatnya kepada jenis usaha. Nah, kan jenis usaha di desa itu tidak akan jauh dari yang namanya produk lokal. Nah, jadi menurut Abang nih, bagaimana sih caranya kita sebagai masyarakat desa itu bisa mendukung produk lokal itu bisa berkembang, dan juga bagaimana sih strategi yang efektif untuk melakukannya? Ini subjek secara pribadi saya. Artinya penonton atau yang di rumah mungkin bisa memberikan tambahan atau boleh juga menyangkal apa yang ingin saya sampaikan. Bicara produk lokal ya, kalau saya sendiri berpikirnya tidak mesti lokal terus. Gas LPG kan tidak mungkin lokal kan? Kan? Pasti dari BBM kan, eceran tidak pasti dari SPBU kan. Jadi prinsipnya itu ada barang desa ada produk desa yang kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa keluar. Ada barang yang di luar yang kita permudah aksesnya agar bisa masuk ke dalam. Nah, jadi ada dua hal itu yang secara pendapat saya pribadi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana distribusi produk-produk luar, misalnya kayak produk-produk olahan atau apa, itu bisa masuk secara distribusi, bisa mudah masuk ke desa. Bayangkan misalnya LPG bikin tidak sendiri. LPG tidak aksesnya sulit kan. Bagaimana masyarakat kan kesusahannya, atau misalnya masyarakat bagaimana mencari
produk-produk seperti sabun mandi atau produk-produk keseharian kan, kalau tidak distribusinya terhambat atau warung-warungnya tidak kita berikan dukungan kan. Nah, jadi ada produk luar yang yang masuk ke desa, ada produk desa yang kita bawa keluar. Untuk produk luar yang masuk ke desa itu kan sudah lumrah lah kan. Semuanya pasti bagaimanapun tantangannya pasti bisa lah kan. Nah, yang agak susah ini kadang-kadang produk asli lokalnya kan. Kadang-kadang bahkan ada yang tidak punya produk asli lokal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka di sini perlunya itu tadi pemikiran kreatif, inovatif dari yang masih muda lah kan, yang masih muda. Kebetulan saat ini juga saya lihat kan yang tua-tuanya itu juga support kan, saya sering juga dengar kan yang tua-tuanya ini udah memberikan nasihat kan, artinya kami yang tua-tua ini udah sepuh kan, silahkan yang muda-muda berkreasi seperti itu kan. Saya sudah sering lah mendengar seperti itu. Artinya ini tantangan bagi kita yang masih muda, tidak hanya bagi kami yang di desa kan, tapi bagi teman-teman yang mungkin di kota atau mahasiswa yang saat ini belajar di kota kan, dan suatu saat pasti akan kembali ke desa kan, membangun desanya. Nah, itu kan perlu pikiran-pikiran luas, pikiran-pikiran kreatif lah bagaimana cara mengembangkan produk di desanya. Nah, tapi kalau kita mau menggali secara dalam, sebenarnya pasti ada kok. Cuman karena kita masih kurang referensi atau kadang-kadang itu yang bikin susah. Nah, sebenarnya produk lokal desa itu ada, cuman yang jadi masalah kan kita masih belum menemukan pasarnya. Pasar itu kan, pasarnya kalau distribusinya oke lah, desa sudah bisa bantu lah kan melalui infrastruktur dan lain sebagainya, itu kan oke lah kan, kita bisa bantu lewat situ. Cuman kan kadang-kadang pasarnya ini agak susah. Nah, disinilah peran serta pemuda itu tadi, bagaimana memberikan masukan, memberikan gambaran-gambaran bahwa misalnya di desa itu seperti yang saya contohkan tadi, misalnya banyak kelapanya. Nah, turunan-turunan dari kelapa ini bisa jadi apa? Bisa jadi kokopit, koko fiber, bisa jadi ijuk, bisa jadi ijuk bukan ya? Yang kayak tali yang dari karung gitu, sabut itu kan. Habis itu juga minyak kelapa. Habis itu jadi apa lagi namanya? VCO. Nah, VCO. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu perlu dicoba mungkin dengan skala kecil dulu. Setelah itu baru dibina agar bisa menjadi skala lebih besar. Kalau di desa-desa pada umumnya saya lihat itu banyak yang memanfaatkan BUMDes. Nah, tinggal bagaimana cara mengelola BUMDes. Apakah BUMDesnya sendiri yang mengelola? Misalnya BUMDes membeli produk mentah dari petani, misalnya kelapa misalnya, terus diolah sendiri oleh BUMDes dan dipasarkan. Itu secara keuntungan mungkin masyarakat mendapat untung dari penjualan barang mentahnya tadi, bahan baku mentah. Desa mendapatkan, BUMDes mendapatkan keuntungan dari pengolahan dan penjualan itu tadi. Nah, bisa juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok usaha produktif tadi. Dilihat dulu di desa itu usaha produktif apa yang jalan, misalnya usaha produktif misalnya yang jalan misalnya di situ ikan kering misalnya. Nah, berarti ikan kering kan banyak misalnya di desa atau apa. Nah, dari ikan kering ini mungkin dari BUMDesnya di desa ini bisa menjadi pelet ikan misalnya. Kan ikan kering itu kan bisa jadi bahan baku, jadi pakan ikan atau pakan bebek kan. Nah, dari situ kan dikemas menjadi produk olahan asli desa. Jadi itu tadi kan bekerja sama dengan usaha-usaha
yang ada di desa seperti itu. Atau mungkin kalau desa tidak ingin ribet, kelompok atau pengusaha-pengusaha yang kelompok-kelompok usaha kecil di desa itu tadi dibikin pelatihan atau dibikin apa untuk membuat produknya sendiri. Desa yang membantu memasarkan, mungkin itu bisa sih seperti itu. Nah, cuman yang tidak kalah penting selain produk asli lokal juga kita tidak bisa menutup sebelah mata juga terhadap potensi-potensi ekonomi kreatif maupun ekonomi pariwisata. Itu juga harus ada perhatian. Karena apa? Kita kan sudah era digital nih. Kalau kita berbicara konten aja misalnya, pasti kepikirannya bikin podcast seperti ini misalnya, atau bikin vlog atau apa. Yang mana secara nasional ya kan, secara global itu kan kita lihat banyak di Jakarta yang sukses sedang kan, tren, yang sedang kan, misalnya review ini. Nah, sebenarnya desa juga punya potensi kan, misalnya bikin konten mancing misalnya, masak di pinggir sungai. Nah itu kan juga berpotensi hal-hal yang ada di desa, yang unik-unik di desa, dibikin menjadi sebuah konten digital. Itu juga perlu disupport, bisa juga disupport oleh desa. Mungkin tidak hanya desa, pemuda-pemuda secara umum juga harus bisa melihat potensi itu. Karena kalau kita berbicara konten ya, tidak mesti konten itu berbentuk hal-hal yang di kota terus kan, misalnya kayak prank, itu kan biasanya di mall kan. Nah sekarang kita bikin kan, sekarang itu kan saya lihat kan kalau secara konten ya, kayak apa itu ya, konten yang bikin-bikin rumah itu, atau bikin-bikin bangunan di hutan, apa itu namanya ya, ya banyak lah kan, ada yang mancing, ada yang bikin kerajinan-kerajinan atau apa yang di desa atau di hutan di dekat desa itu tadi, dibikin konten. Itu juga menarik sebenarnya. Terutama itu kan trennya gak ada di kota, jadi itu menjadi ciri khas orang-orang yang ada di desa. Nah selanjutnya ini Bang, mengenai kan salah satu penyakit di dalam perekonomian itu kemiskinan. Nah dan di desa itu mayoritas orang berpegang pada sektor pertanian. Nah, jadi menurut Abang nih, bagaimana sih kita caranya untuk mengatasi isu kemiskinan, dan juga bagaimana sih caranya masyarakat desa itu tidak berpegang terus kepada pertanian saja, gitu. Kalau saya sih berpendapatnya seperti ini ya. Kalau orang kan mungkin menganggap pertanian itu agak suram ya kan, identik dengan kemiskinan ya kan. Nah, tapi pada kenyataannya kita yang kuliah ini kan juga anak-anak petani kan. Mereka yang jadi pejabat, mereka yang jadi pengusaha itu kan asal mulanya sebagian kan juga anak-anak petani kan. Jadi kalau dibicarakan petani itu susah hidupnya ya enggak juga sebenarnya. Justru pertanian itu harus ditingkatkan kalau bisa. Lahan-lahan tidur misalnya yang tidak tergarap itu idealnya itu ya bagaimana caranya kita harus memotivasi lah supaya lahan-lahan pertanian yang anggaplah misalnya di satu daerah identiknya orang bertaninya misalnya bertani padi misalnya. Ternyata ada beberapa daerah yang ketika ditanami padi rusak. Berarti itu harus dicari solusinya. Apa yang cocok untuk daerah itu, entah tadi kelapa mungkin, atau perkebunan, atau apa misalnya. Nah itu kan harus dicari solusinya, karena kan sayang kan itu. Sedangkan negara-negara lain kan dengan lahan-lahan yang sempit mereka bisa memanfaatkan lahannya kan. Nah kembali lagi ke teknologi tepat guna, bagaimana agar masyarakat petani ini bisa lebih sejahtera dengan cara tidak terlalu terbebani dengan pupuk-pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu kan mengandung residu kan, yang mana kedepannya juga akan membuat ketergantungan terhadap pupuk kan. Nah di sini kan perlu juga masyarakat itu dilatih bagaimana membuat pupuk organik, misalnya bagaimana membuat
memanfaatkan yang ada di sekitar untuk menjadi pupuk atau pestisida misalnya. Nah itu kan perlu dikembangkan teknologi seperti itu. Nah kalau pendapat saya tadi kembali lagi, saya kurang setuju kalau kita membuat kebijakan supaya petani ini, masyarakat desa ini tidak bertani lagi kan maksudnya, atau berhenti bertani. Malah kalau bisa pertanian tetap jalan, tapi masyarakat di sisi lain juga ada alternatif usaha lain. Kalau saya sih pengennya seperti itu aja kan. Artinya secara pendapatan tahunan dari hasil bertani mereka ada. Pendapatan harian mungkin dari berternak atau berdagang mereka ada. Nah, pendapatan bulanan mungkin juga ada dari anggota keluarganya, mungkin bekerja di pabrik atau apa kan. Makanya kalau mau ekonomi meningkat itu kan pertaniannya di desa itu harus jalan, pertanian jalan, peternakannya masih bisa berjalan juga, peternakan dan perikanan ya. Selain itu juga industrinya pun juga harus jalan. Nah jadi kan kalau sudah gitu kan enak tuh, ada pendapatan tahunan, ada pendapatan harian, ada pendapatan bulanan, kan enak kan kalau gitu. Nah saat ini kan yang jadi masalah, kita cuma bertumpu kepada pendapatan tahunan. Syukur-syukur ada pendapatan harian kan di desa tuh kan biasanya masyarakat kan ada sih pendapatan harian ketika musim-musiman kan, misalnya mencari ikan, mencari udang, kepiting, atau mencari atau beternak, misalnya ternak bebek atau ternak ayam misalnya kan bisa dijual kan. Nah jadi seperti itu. Harapannya industrinya pun juga bisa jalan, industri yang lagi-lagi bisa mendukung terhadap pertanian dan peternakan itu tadi, sehingga tidak menimbulkan limbah dan lain sebagainya. Berarti mengenai ketergantungan terhadap sektor pertanian itu tidak apa-apa asalkan ada alternatif lainnya yang mana itu mendukung pertanian, bahkan membuka jalan yang lain. Kalau saya berharapnya itu tadi sebetulnya kita jangan menganggap bergantung kepada pertanian itu suatu hal yang negatif. Itu justru potensi kita kan. Artinya yang misalnya tahun ini bisa digarap sekian hektar, tahun depan harusnya diupayakan lebih besar lagi. Misalnya tahun ini ada hama atau apa kendala. Nah ini kan biasanya itu kan ada namanya penyuluh pertanian. Nah mungkin dari penyuluh pertanian juga bisa membantu masyarakat di desa bagaimana misalnya ketika ada masalah-masalah, misalnya ada hama atau bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana kan kita di desa kan mungkin kurang paham kan. Kita di pemerintahan desa kan mungkin kurang paham bagaimana mengatasi itu. Nah dari dinas pertanian mungkin bisa menerjunkan ini penyuluh. Masuk kan desa kan ada namanya penyuluh pertanian. Nah penyuluh pertanian biasanya bisa memberikan solusi seperti itu. Terkait juga misalnya ada lahan yang misalnya terendam air atau kekeringan. Nah itu kami dari pemerintahan desa mungkin bisa mengkoordinasikan ke pemerintahan daerah atau lain sebagainya untuk dibikin misalnya irigasi atau bikin seperti pengairan. Nah jadi pertanian itu penting dan jangan sampai pertanian itu dihilangkan. Jadi seperti itu. Karena kalau bukan di pedesaan, pertanian itu dari mana lagi? Karena kota kan lebih identik sama industri, pabrik ataupun semacamnya. Oke bang, selanjutnya nih bang, mengenai peran kewirausahaan. Nah, kewirausahaan kan dapat nih merangsang perekonomian di desa. Nah, jadi apabila terjadi perubahan iklim di dalam perekonomian itu, nah bagaimana dampaknya terhadap kewirausahaan tersebut? Nah, apakah masyarakat itu bisa menghadapinya dan bagaimana caranya? Ya kembali lagi kan kepada dasar itu tadi, dasar-dasar partisipasi masyarakat itu tadi. Kalau secara partisipasi masyarakat itu sudah bagus, pembinaan sudah bagus, kita tuh kan bisa
kita tuh kalau semuanya bertumpu ke pemerintahan kan agak susah sih sebenarnya kan. Anggaplah misalnya seperti ini, kalau dulu kan orang bertransaksi secara offline kan, artinya pasar sudah ramai, ekonomi itu kan adanya di pasar. Sekarang kan untuk pembelian baju atau pakaian atau yang lain sebagainya kan sudah via online. Nah, ini masyarakat desa juga harus terbuka, dan kebetulan saya lihat juga sudah banyak yang terbuka kan. Bahkan salah satu keluarga saya itu kan ada yang ada produk asli lokal di desa, misalnya kayak ada potensi dari desa dibawa dia ke Banjarmasin, dijualkan secara online kan. Nah itu kan artinya dari desa pun sudah generasi mudanya sudah mulai tanggap dengan perubahan iklim ekonomi kan. Misalnya kalau dulu kan buah-buahan itu kan cuman dijual di pasar kan. Nah kalau sekarang kan sudah ada dibikin es kulkul kan, dibikin jus, dibikin buah atau rujak yang dibungkus kan, salad buah dipasarkan secara online kan, sudah banyak dari desa yang melakukan seperti itu. Hasilnya pun lebih malah daripada dijual biasa. Cuman kan kebanyakan ya masih pelakunya itu ya masih orang-orang yang muda kan. Orang tertentu. Cuman ya sejauh ini ya adalah masih bisa, cuman ya mungkin tidak terlalu masif sih. Ini terakhir nih Bang, adakah inspirasi yang bisa memotivasi dari Abang nih untuk kami semua agar bisa beradaptasi dan juga mengambil hal yang penting dan hal yang baik untuk kami, untuk bisa membantu mendorong perekonomian desa di desa masing-masing? Mungkin sebagai sesama aktivis mahasiswa dulu ya kan, dulu aktivis mahasiswa juga. Jadi harapan saya itu kepada para mahasiswa, pemuda-pemuda yang saat ini sedang menuntut ilmu, mencari pengalaman di kota itu kan, ketika sudah selesai atau sudah banyak ilmu yang sudah didapatkan, pengalaman yang sudah didapatkan, atau bahkan memiliki penghasilan di kota pun, itu jangan sampai lupa dengan desa tempat dia lahir atau dengan tempat dia besar lalu berkembang ya kan. Bantulah desa itu untuk lebih maju lagi, untuk lebih meningkat lagi. Bisa dengan memberikan jalur, bisa dengan memfasilitasi itu secara pemasaran, atau memfasilitasi secara pelatihan, atau bahkan secara saran-saran pun juga tidak masalah kan. Nah, bagi mahasiswa yang saat ini di Banjarmasin, mungkin saya harapkan itu ketika kembali desa, aktiflah di Karang Taruna, mungkin aktiflah di organisasi-organisasi kepemudaan yang skopnya itu desa maupun kecamatan kan. Kebetulan kan di desa itu kan perlulah penggerak-penggerak seperti itu. Cuman yang perlu diingatkan itu seperti ini, ketika kembali ke desa itu jangan langsung pengennya instan. Harus ada tahapan-tahapannya, ada ada penyesuaiannya dulu kan. Artinya jangan langsung ketika kita misalnya punya ide, oh desa harusnya seperti ini, kita sampaikan, masyarakat misalnya belum memahami atau belum sependapat dengan kita, langsung kita menganggap masyarakat tidak bisa diajak maju. Jangan. Kita harus juga bisa memahami dulu, menyelami dulu bagaimana karakteristik masyarakat. Bisa jadi bukan mereka yang salah, tapi kita yang salah, ya kan? Atau cara kita yang salah. Nah, jadi karena masyarakat itu kan mereka sudah menjalani. Kalau kita bicara, masyarakat harus melek teknologi. Masyarakat pun sudah mencoba melek teknologi. Cuman kan kenyataannya kan sinyal mungkin masih susah. Ada hambatan. Ya mungkin hal-hal teknis-teknis seperti itu kan tidak bisa kita salahkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, ini tidak bisa diajak
maju. Oh, ini tidak mau menerima masukan. Jangan seperti itu langsung. Kita harus juga memahami kondisi mereka kan. Kalau perlu kita harus masuk ke pemikiran mereka dulu, pahami dulu kondisinya bagaimana, kendalanya bagaimana, baru kita bisa mengambil tindakan. Ya harapannya itu di masyarakat mahasiswa pemuda-pemuda yang saat ini belajar di kota, kembalilah ke desa. Kembangkanlah desa masing-masing. Jadilah pemimpin di desa masing-masing. Jadilah penggerak juga. Oke. Jangan lupa itu kawan-kawan. Jadi apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita pelajari di tempat orang lain, silahkan bawa ke desa masing-masing. Guna untuk desa kita lebih berkembang ke depannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Fadil atas ilmu dan pengalamannya yang sudah di-sharing hari ini. Pada teman-teman, jangan lupa saksikan terus Lintas Suara, bebas berbicara di Lintas Suara. Mungkin semoga pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa di desa kita masing-masing itu bisa meningkat terus, dan juga semoga urusan kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di Lintas Suara, bebas berbicara di Lintas Suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.